Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah musala Al-Falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang istimewa yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu kenikmatan berupa taufik sehingga kita bisa duduk-duduk di majelis ilmu, kita bisa melakukan amal-amal ketaatan dan kita bisa melakukan amal-amal kebaikan, di mana untuk bisa duduk di majelis ilmu seperti ini, maka modalnya bukan sehat, modalnya juga bukan kuat, modalnya juga bukan waktu kosong. Tapi semua orang yang Allah berikan kesehatan, orang yang Allah berikan kekuatan, orang yang bahkan Allah berikan waktu kosong, tapi jika hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat yang mulia, ke taman dari taman-taman surga, maka itu pun juga tidak cukup atau bahkan tidak bisa untuk menghadirkan orang-orang tersebut untuk duduk di majelis ilmu. Maka pagi ini kita semuanya adalah hamba-hamba pilihan dan itu semuanya harus kita rasakan sehingga setiap pagi begitu kita melakukan amal kebaikan, maka muncul kebanggaan dalam hati kita. Ketika kita melakukan amal ketaatan, maka muncul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pagi hari ini kita ngaji tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah, sirah artinya adalah perjalanan hidup, nabawiyah artinya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebut sirah Nabi Muhammad itu dalam bukunya dan memberikan judul untuk buku yang isinya sirah Nabi itu dengan istilah Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq itu artinya adalah khomer. Al-Makhtum itu artinya yang masih tersegel. Jadi sirahnya Nabi itu diilustrasikan seperti khomer yang masih tersegel. Ya, namanya khomer masih tersegel. Khomer itu adalah minuman yang paling mahal di dunia. Makanya orang beriman diuji oleh Allah untuk tidak meminumnya di dunia, nanti saja di yaumil akhir. Ya, tapi bisa dipastikan bahwa khomer itu adalah minuman paling istimewa. Ya, minuman paling mahal. Ya, sehingga Bapak-bapak tentu tahu harga khomer yang paling mahal berapa sebotolnya, Pak? Tidak tahu karena kita ini dari kecil dididik khomer itu haram gitu. Akhirnya buka harga khomer aja kita itu enggak. Padahal nanti minuman ahli surga itu adalah
adalah khamr. Kan itu ya. Sehingga sahabat itu pengen minum khamr ya pengen minum khamr karena ngerti. Ya, ngerti istimewanya khamr itu. Yang dicaci tentang khamr itu kan cuma apa? Bikin mabuknya saja. Tapi kualitasnya itu tidak dicaci oleh Al-Qur'an. Cuma bikin mabuk. Nanti kalau kamu mabuk, maka kamu ke masjid, di masjid berantem sama temenmu. Ya, wong kita itu nggak mabuk aja berantem kok kadang. Ya, sama sesama jamaah gitu ya. Apalagi mabuk kan gitu ya. Jadi mahal, Pak. Ya, khomer itu mahal. Ya, yang paling mahal khomer itu harganya adalah 29 miliar per botol. Jadi kalau 29 miliar per botol, paling kalau dibagikan jamaah di Musola Al-Falah ini, satu jamaah, satu slokinya itu mungkin harganya satu kali teguk ya ratusan juta. Mahal. Makanya mata air di surga ya khomer tok isinya. Ada 3 yang disebutkan dalam Quran. Satu namanya tasnim, surat Al-Mutaffifin. Tasnim itu mata air khomer. Yang kedua salsabila disebutkan dalam Quran surat Al-Insan. Itu juga khomer tapi campurannya jahe. Nah itu ya. Makanya khomernya jangan diminum, jahenya saja yang diminum. Lalu yang ketiga namanya adalah kafur. Itu adalah mata air khomer yang campurannya adalah fermentasi susu. Gitu ya. Nah, khomer itu kan juga, wine itu kan hasil fermentasi. Makanan, minuman makin difermentasi, kualitasnya makin bagus. Makin menyehatkan. Ya, karena banyak bakteri-bakteri baik pada makanan-makanan yang difermentasi. Makanya antara susu difermentasi nanti jadi yogurt, ya difermentasi lagi jadi kefir, difermentasi lagi sampai jadi keju. Ya, keju segini dengan susu segelas ya mahal kejunya, Pak. Kenapa? Karena sudah melewati banyak proses. Makin bagus. Dan sirah nabawiyah itu kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri itu dalam bukunya isinya sirah nabawiyah judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Khomer yang masih tersegel. Ya, artinya apa? Artinya saking segarnya kisah hidup Rasulullah Muhammad SAW, maka diilustrasikan kalau membaca sirah Nabi itu kayak minum khomer. Ya, saking apa? Bagusnya sejarah hidup Nabi Muhammad. Lah kita bicara bukan tentang hukumnya khomer tidak. Ya, karena khomer hanya dicaci dia bikin mabuk orang kemudian hilang akalnya sampai kesadarannya kembali. Itu aja. Tapi begitu di surga dipuji-puji, Pak. Karena memang minuman yang istimewa. Cuma di dunia jangan dicoba-coba. Cuma kita harus ngerti. Nanti kalau kita nggak ngerti, diceritai oleh Allah di dalam Quran, nanti ada minuman khamr loh di surga. Kita nggak tertarik. Ya, kenapa nggak tertarik? Ya, taunya kita khamr itu ya topi miring, itu ya, yang harganya murah itu. Padahal ini wine ini harganya sangat mahal sekali. Nah, nanti akan ngalir di mana? Di kebun-kebun kita di dalam surga. Nah, itu ya. Jadi selezat itulah kurang lebih biografi hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu baik. Kemudian ada juga yang menamai sirah nabawiyah itu dengan istilah
al-miskul khitam. Misk itu artinya adalah kasturi. Ya. Dan aroma kasturi adalah termasuk parfum yang mahal. Yang penting kasturinya kasturi asli dari hormonnya rusa. Iya. Rusa itu kalau lari kencang, Pak, keluar keringat wangi. Kalau kita lari kencang keluar keringat, wangi juga karena sebelum lari pakai minyak wangi. Mahal, Pak. Ya. Kenapa? Dan rata-rata parfumnya Nabi itu mahal semua. Parfumnya Nabi itu satu gaharu, dua amber. Amber itu adalah muntahan paus sperma. Jadi paus itu begitu dia muntah, muntahannya mengapung di lautan, lama-lama kena ombak, minggir, lama-lama mengeras. Begitu mengeras jadinya wangi. Itu bahan dasar amber. Ya, itu mahal dan nunggu paus muntah. Nah, itu kan juga nggak gampang untuk dapat. Akhirnya ya yang hari ini beredar ya nggak asli, sintetis semuanya. Kenapa? Yang pengen pakai amber banyak. Gitu ya. Tapi yang nyari muntahan paus, wong paus itu belum tentu seminggu sekali muntahnya. Nah, gitu ya. Gimana ini kita nunggunya wong lautan seluas itu. Jadi akhirnya pakai sintetis. Yang asli mahal. Kasturi juga gitu. Ya, dia dari hasil proses hormonal yang ada di dalam tubuhnya rusa. Oke, kemudian itu yang diambil dan itu nanti yang diolah. Kemudian jadi minyak namanya kasturi. Nah, itu ya, mahal, Pak. Ya, dan ya satu botol yang benar-benar asli ya harganya kurang lebih sekitar bukan, yang 8,9 miliar itu Homer, yang 29 miliar itu adalah parfum termahal. Gitu ya. Baik. Jadi memang sangat indah, sangat mahal, sangat berharga, sangat wangi sejarah hidup Nabi itu. Nah, itu ya. Baik. Pertemuan terakhir kita kemarin bahas tentang ujian-ujian yang didapati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika mereka ikut-ikutan Nabi menampakkan keislamannya. Padahal Nabi ketika diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, sampaikan dengan terang-terangan apa yang aku wahyukan kepadamu. Lalu kemarin kita bahas Nabi ngumpulin orang-orang di Bukit Sofa. Lalu dengan terang-terangan menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah. Lalu Nabi bilang kepada murid-muridnya, ya, ini yang diketahui keislamannya biar aku saja. Kalian tetap tiarap, ya. Kalian tetap menyembunyikan keislaman kalian. Tapi namanya iman, Pak. Namanya iman itu kekuatan dari dalam. Kekuatan dari dalam itu mau ditutup-tutupi, maka yang nggak kuat adalah yang nutupi itu. Ya, karena dia apa? Karena iman itu pengen dibuktikan terus. Sehingga kalau bapak-bapak ngaji kitab tauhid, pasti ya ketika mendefinisikan tentang iman itu apa, maka ulama mengatakan iman itu adalah apa? I'tiqadun bil jinan. Ya, wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang disebut iman itu adalah kolaborasi dari 3 hal. 1, hati yang yakin. 2, lisan yang mengikrarkan keyakinan itu. 3, anggota tubuh yang mengekspresikan adanya iman. Jadi namanya iman itu mau ditutup-tutupi susah. Ya, dan itu yang dilakukan sahabat.
Ketika diminta tiarap, tetap menyembunyikan keislaman, tapi mereka tidak bisa. Akhirnya satu persatu menampakkan keislamannya. Kemarin kita bahas ada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Ya, saat masuk Islam, ibunya nggak mau masuk Islam, akhirnya ibunya ngancam nggak mau makan, kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada kekufuran. Ya, kemudian muncullah dilema dalam hidupnya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Allah turunkan dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau keduanya memaksamu untuk menyekutukanku, maka tetaplah membersamai mereka, gitu ya, dan tetaplah berdialog dengan mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, itu makanya kemarin sore waktu saya ngaji di Cibitung itu ada yang bertanya, Ustadz, gimana kalau kita itu punya orang tua kita eh, melakukan kemaksiatan. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus menasehati? Maka saya sampaikan bahwa sebelum kamu menasehati, kamu harus memastikan bahwa komunikasimu dengan orang tua itu asik. Kalau komunikasimu dengan orang tua itu enggak asik, maka ngomong pelan pun nanti orang tua juga akan tersinggung. Tapi kalau komunikasimu dengan orang tua sudah asik, gitu ya, maka ya kita negur dengan kalimat yang lugas pun akan asik diterima. Ya, nggak akan nolaknya mungkin akan nolak, tapi sudah asik enak diterima. Gitu. Makanya itu yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ujiannya lewat ibunya. Kemudian sebelumnya kita bahas Ammar bin Yasir, bapaknya sama ibunya. Bapaknya itu dibunuh, ibunya juga disiksa sampai meninggal dunia sehingga tercatat sebagai orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Itu wanita. Namanya adalah Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir. Gitu ya. Dan sebelumnya kita juga sudah bahas Abdullah bin Mas'ud, benar ya? Abdullah bin Mas'ud ini dulunya penggembala domba milik orang Mekah, milik bangsawan Mekah. Jadi domba yang digembalakan bukan domba miliknya, milik bangsawan Mekah. Kemudian apa? Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu pertama kali bilang kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia pengen baca Quran terang-terangan di samping Ka'bah. Maka pada waktu duha, Abdullah bin Mas'ud ada di Maqam Ibrahim. Tahu Maqam Ibrahim ya Pak, yang kalau kita ya di antara bapak-bapak mungkin ada yang pernah tawaf, ya, kemudian ada menara pendek itu setinggi kita lebih sedikit, kemudian ditutupi dengan kaca. Di dalamnya ada batu, kemudian ada bekas dua telapak kaki itu namanya Maqam Ibrahim. Di situ itu Nabi biasanya kalau jadi imam di situ. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah di Ka'bah itu kita mau sholat menghadap manapun yang penting menghadap Ka'bah boleh. Tapi posisi imamnya di mana? Gitu kan. Nah, posisinya di Maqam Ibrahim. Nah, di situ itu nanti Abdullah bin Mas'ud pada waktu duha orang-orang musyrikin Mekah lagi nongkrong, kemudian Abdullah bin Mas'ud baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an dan seterusnya. Jadi surat yang dibaca adalah surat Ar-Rahman. Berarti pada saat ini surat Ar-Rahman sudah turun. Gitu, Pak. Akhirnya apa? Ya, akhirnya satu, Ibnu Mas'ud bukan orang asli Mekah. Dua, Ibnu Mas'ud nggak punya sandaran keluarga yang bela di kota Mekah. Ya dihabisi. Ya, tapi nggak sampai mati. Ya.
Baik. Kayak begitu itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Orang-orang lihat bin Mas'ud itu apa? Dipukuli wajahnya itu ya melihatnya sakit. Tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud sendiri merasakan kenikmatan, senang. Ya, senang, Pak. Nah, kita yang baca riwayat begini ini ya mungkin kita akan berpikir kok nekat banget. Wong diem aja selamat. Juga nggak cedera kok imannya. Gitu ya. Tapi ini babnya adalah bab tentang kepuasan ini, Pak. Ya, kepuasan dalam perjuangan. Nah, itu. Baik, ya sama seperti mungkin di antara jamaah semua ada yang angkatan dulu ketika tugas di luar Jawa, mungkin ketika kemudian ada bentrokan senjata, kemudian terkena ya timah panas entah di kaki, entah di tangan, kemudian ada bekasnya. Nah, kita bangga menunjukkan itu kepada anak kita, kepada cucu kita. Nah, itu ya. Ini kenikmatan ini. Baik, jadi begitu itu. Kemudian siapa lagi yang sudah kita bahas, Pak? Khabbab bin Arad. Nah, Bilal bin Rabah sudah masyhur ceritanya. Ya, panasnya padang pasir di kota Mekah ditambah panasnya batu. Yang padang pasir nah itu bikin panas punggungnya Bilal bin Rabah, yang batu ditimpukkan di perutnya Bilal bin Rabah. Dan kalimat yang keluar dari lisannya adalah ahad, 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 dan seterusnya. Jadi ada kebanggaan, ada kepuasan. Ya, kemudian Khabbab bin Arad itu yang kemarin juga sudah kita bahas. Khabbab itu baju besi panas kemudian disuruh pakai. Ya, baju besi panas suruh pakai. Jangankan baju besi. Kita itu kan ada sendal yang kayak sendal gabus yang tebal-tebal itu Pak. Itu kalau zuhur-zuhur kita ke masjid atau ke musola kena cahaya matahari Pak. Habis zuhur, habis sholat kita langsung pakai. Gitu ya. Itu kita bisa. Padahal kita sholat di dalam masjid paling cuma dari masuk sampai keluar itu paling cuma 20-an menit. Panasnya kayak gitu apalagi ini besi. Udah gitu suruh pakai. Ya sudah melepuh kulitnya. Kemudian ada juga sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu an'am gulam di Makkah. Mus'ab bin Umair itu adalah anak muda yang paling parlente sekota Mekah. Tampilannya itu paling keren. Dan jadi apa? Jadi trendsetter untuk anak-anak muda di kota Mekah. Jadi Mus'ab bin Umair pakai baju apa, yang lain ikut-ikutan. Mus'ab bin Umair pakai parfum apa, yang lain ikut-ikutan. Pokoknya ini laki-laki anak muda yang paling an'am. An'am itu paling glamor. Ya, paling glamor, Pak. Dan masyarakat Mekah pada waktu itu kalau sudah bicara tentang glamor, namanya baju, wah itu Pak. Baju ya dari sutra. Ya, dan baju dari sutra itu mahal Pak. Kalau sutranya sutra beneran. Ya, kalau sutranya sutra beneran. Kemarin saya membaca sutra yang asli dari sutra emas itu harganya per selendang. Selendang itu ya kain begini ini aja Pak. Selendang yang bisa dikalungkan itu aja. Ya, itu harganya kurang lebih sekitar 300.000 pound sterling. 1 pound sterling 21.900. Kalau kita bulatkan jadi 22.000, berarti satu selendang sutra asli itu harganya 6,6 miliar.
Nah, kayak pakai baju kayak begitu tuh udah biasa. Glamor, Pak. Mus'ab bin Umair itu. Wa ajwadahu hullatan, dan ini adalah pemuda yang paling mewah perhiasannya, laki-laki. Ya, laki-laki. Wa kana abawahu yuhibbanihi, kedua orang tuanya sangat mencintai Mus'ab bin Umair. Wa kanat ummuhu mali'ah katsiratal mal, dan ibunya itu mali'ah. Mali'ah itu artinya adalah kaya raya. Ya, kaya raya. Taksuhu ahsana ma yakunu minan thiyab wa araqquhu. Ngasih baju Mus'ab bin Umair itu adalah baju yang paling bagus dan paling lembut. Dan gak ada yang lebih lembut kecuali sutra, Pak. Ya, karena sutra itu setebal ini, itu begitu kita masukkan cincin kayak gini masuk, Pak. Seret, begitu. Karena sangat lembut. Ya. Wa kana a'tar ahli Mekah, dan tidak hanya itu, Mus'ab bin Umair ini a'tar. A'tar itu paling wangi sekota Mekah. Ya. Coba sambil dibayang-bayangkan ya, Pak ya. Ini orang paling wangi sekota Mekah. Dan tadi saya sampaikan, parfumnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Kalau kasturi ya kasturi asli. Kalau amber ya amber asli. Sama satu lagi, Nabi Muhammad itu pewangian yang beliau pakai adalah atsiri atau raihan. Raihan itu kalau kita ya bunga-bungaan itu, Pak, kemangi, Pak. Kemangi itu pohonnya wangi, daunnya wangi, bunganya wangi, biji selasih itu juga wangi, seger kalau dimasukkan ke dalam es. Makanya disebut sok wangi. Nah, itu ya, atau kemangi. Nah, itu. Dan itu mahal. Ya, itu sangat mahal. Apalagi aktor. Aktor itu kalau memakai, ya kita duduk di sini, Mus'ab bin Umair jalan di depan itu, aromanya sudah kecium sampai sini. Nanti bisa dilihat bagaimana kekuatan aroma parfum. Kalau kita pakai itu paling, ya, kalau saya pakai di sini, Bapak ada di situ sudah nggak kecium. Ya, tapi untuk satu ruangan ini kalau Mus'ab bin Umair masuk, udah satu ruangan ini jadi wangi semuanya. Ini memang sangat-sangat glamor. Yalbasul hadrami minan ni'al. Dia ini menggunakan sendal hadrami, sendal dari Yaman. Jadi ya sendalnya sendal impor. Ya, kenapa? Karena Mus'ab di Mekah, Hadrami itu dari Hadramaut yang ada di Yaman. Dan itu sangat terkenal sekali. Oke, wa balagha min syiddati kalfi ummihi bihi annahu yabitu wa qa'bul his 'inda ra'sihi fa idza istayqadha min naumihi akal. Ini Masya Allah. Saking cintanya ibunya kepada Mus'ab bin Umair itu, kalau Mus'ab bin Umair itu makan, kalau Mus'ab bin Umair itu tidur, Pak, maka ketika beliau itu tidur, maka di samping kepalanya itu sudah disiapkan panci yang isinya hais. Hais itu adalah kurma dicampur minyak samin, ya, kemudian dicampur susu, kemudian diadon. Dan sampai hari ini masih ada makanan hais itu, Pak. Itu makanan yang juga disukai oleh Nabi. Jadi kurma, susu, minyak samin diulek gitu tuh. Jadi olahan kurma itu banyak. Nah, kalau kita kan ya di sini namanya makan kurma ya
ya sudah makan kurma yang di dalamnya ada bijinya itu. Ya, Nabi juga begitu, tapi juga ada olahan-olahan kurma itu sejak zaman sebelum Nabi. Namanya hais. Itu kesukaan dan biasanya Aisyah itu masak hais diberikan kepada orang yang sedang berduka. Kenapa? Karena ini makanan yang enak, harapannya bisa menghibur. Jadi kalau Mus'ab bin Umar itu tidur, mau tidur siang, mau tidur malam, itu di samping kepalanya sudah disiapkan makanan. Kalau bangun, akal, dia langsung memakan hais itu. Ya, dan ya walaupun kayak begitu, enggak semua orang, Pak, bisa tiap hari makan hais. Hais itu nama menu makanan. Ya, sebagian sahabat yang pas-pasan ya sudah kadang kurma. Kadang kurmanya pun kurma dakol. Dakol itu adalah kurma, Pak. Kalau ada orang jualan kurma, kemudian dia ambilin kurma yang sudah kering. Yang kalau digigit ulet itu kemudian dia buangin. Kenapa? Karena udah nggak laku. Sebagian sahabat makanannya dakol itu, Pak. Dakol itu kurma yang dibuang-buang itu. Karena sudah amat sangat kering dan keras. Itu beda dengan Mus'ab bin Umair. Walamma alima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ilal Islam, ketika Mus'ab bin Umair ngerti Nabi itu mendakwahkan Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam, dakhala alaihi fa aslama wa saddaqa bihi, maka Mus'ab bin Umair langsung apa? Menemui Nabi, menyatakan keislamannya dan mengimani, mempercayai apapun yang disampaikan oleh Nabi. Wa kharaja, setelah masuk Islam dia keluar dari rumahnya Arqam, fakatama islamahu, lalu dia menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Khaufan min ummihi wa qaumihi, karena takut, khawatir akan ibunya dan khawatir akan kaumnya, keluarganya. Maka yakhtalifu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirran, maka Mus'ab punya kebiasaan menemui Nabi sembunyi-sembunyi. Ya. Terus gimana? Fabasura bihi Utsman bin Talhah yusalli. Kemudian ada orang musyrik namanya Utsman bin Talhah. Ya. Utsman bin Talhah itu baru masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, Pak. Jadi termasuk orang yang belakangan masuk Islam. Cuma Utsman bin Talhah itu dikasih jabatan oleh masyarakat Mekah untuk megang kunci gembok Ka'bah. Nah itu ya, itu Utsman bin Talhah. Makanya begitu kota Mekah ditaklukkan, Utsman bin Talhah masih musyrik. Makanya sahabat-sahabat yang muslim itu menyampaikan usulan kepada Nabi, itu kuncinya itu Rasulullah. Kenapa kok dipegang sama Utsman bin Talhah, nggak dipegang oleh orang muslim saja? Akhirnya sama Nabi dialihkan pembicaraan. Itu tidak terlalu penting. Yang penting ya Ka'bah sekarang sudah ada di bawah otoritas muslim. Masalah kunci yang megang dia tidak apa-apa. Dan kunci ini nanti begitu Utsman bin Talhah masuk Islam, maka dia diamanahi untuk tetap memegang kunci gembok Ka'bah dan juga keturunannya. Makanya sampai hari ini yang megang kunci gembok Ka'bah itu anak cucunya Utsman bin Talhah. Amanahnya dari Nabi. Nah itu ya. Oke lah, Utsman bin Talhah ngerti lah, kok Mus'ab bin Umair sholat. Fa'akhbara ummahu wa qaumahu, akhirnya Utsman bin Talhah ngasih tahu ibunya Mus'ab, ngasih tahu keluarganya Mus'ab. Fa'akhadhuhu wa habasuhu, maka yang dilakukan oleh keluarganya Mus'ab itu diambil, diikat, kemudian dikurung. Falam yazal mahbuzan, dan Mus'ab bin Umair senantiasa terus-menerus dikurung, jadi tidak boleh keluar rumah, Pak.
hatta kharaja ila ardil habasyah fil hijratil ula, sampai akhirnya dia bisa keluar sembunyi-sembunyi ikut hijrah ke Habasyah yang pertama. Makanya nanti habis ini kita akan bahas hijrah Habasyah pertama dan hijrah Habasyah yang kedua. Nah itu. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas itu bercerita. Saat itu yang kemarin juga diuji sama ibunya itu. Sa'ad bercerita, laqad ra'aituhu jahada fil islami jahdan syadidan. Aku itu mendapati Mus'ab bin Umair bersusah payah dalam membela Islam dengan susah payah yang amat berat. Hatta laqad ra'aituhu jilduhu yatahassyaf ayyata toyar. Tahasyafa jildul hayati anha. Jadi sampai aku itu ngelihat kulitnya Mus'ab bin Umair itu ngelupas. Padahal sebelumnya orang yang paling glamor. Begitu masuk Islam, maka dia diembargo oleh keluarganya. Akhirnya di-cut semua fasilitasnya. Ya, hatta inna kunna in kunna la nu'riduhu ala kutsbina fanahmiluhu mimma bihi minal juhdi. Jadi sampai kita itu bahkan melihat kulitnya yang ngelupas itu, sampai kelupasannya kulit itu bisa kita ambil. Ini menunjukkan betapa setelah diketahui keislamannya, kemudian dari anak muda yang glamor sampai kemudian pada saat itu juga berubah total kehidupannya 180 derajat. Kan gitu ya. Dan itu sangat berat sekali. Tapi bagi Mus'ab gampang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama dzakarahu qala. Maka Nabi Muhammad itu setiap kali ingat Mus'ab bin Umair, Nabi mengatakan ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsan lammatan wala araqqa hullatan wala an'ama na'matan min Mus'ab bin Umair. Dulu aku itu mendapati, kata Nabi Muhammad sendiri, Pak, di Mekah itu tidak ada orang yang paling bagus lamahnya. Lamah itu, mohon maaf, lamah itu adalah rambut bagian depan yang memanjang sampai ke tengah telinga begini, Pak. Jadi rambut bagian depan menjuntai, kemudian panjangnya sampai ke tengah telinga. Karena nanti ada lamah, ada jam. Kalau jamatan itu sampai ke bawah telinga. Jadi begini, kemudian begini. Jadi sampai apa ya bahasanya, jambul ya kalau kita itu. Nah, kalau poni kan begini, ya kan, ke depan semuanya kalau poni. Ini rambut depannya itu begitu ditarik ke belakang. Aku tidak pernah melihat ada anak muda di kota Mekah yang style rambutnya itu indahnya melebihi Mus'ab bin Umair. Wala araqqa hullatan, dan aku belum pernah melihat anak muda di kota Mekah yang gaun sutranya lembutnya melebihi gaun sutranya Mus'ab bin Umair. Wala an'ama na'matan, dan aku belum pernah melihat ada anak muda di kota Mekah yang kulitnya melebihi lembutnya kulitnya Mus'ab bin Umair. Wa ma'akulli ma asabahu radhiyallahu anhu, tapi bersama dengan apa yang didapati oleh Mus'ab bin Umair, mulai dari ujian-ujian, ya sampai apa? Ya sampai ya kulitnya mulai mengering, mulai kurus. Akan tetapi itu semuanya tidak menghalangi Mus'ab
dari untuk istiqomah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Mus'ab ini adalah teladan ya untuk pendidikan Islam bagi anak-anak muda yang glamor. Ya, sehingga apa? Sehingga Mus'ab meninggalkan itu semuanya untuk Islam. Akhirnya nanti Mus'ab itu masuk Islam usia kalau tidak salah antara 16 atau 17 tahun. Ya, kalau kita hari ini SMA, itu dia masuk Islam. Ya, SMA ya gagah-gagahnya, Pak. Ya, habis bukan hanya gagah, wah terima kasih. Bukan hanya gagah, tapi ya difasilitasi oleh orang tuanya. Kan itu. Tapi ternyata Mus'ab punya kekuatan untuk mengendalikan diri dan meninggalkan itu semuanya karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu Mus'ab bin Umair. Dan yang lainnya masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang mendapati ujian-ujian di jalan dakwah. Nanti ada juga Utsman bin Maz'un, itu juga sama. Tapi dibegitukan itu, Nabi itu berpesan kepada sahabatnya untuk nggak boleh melawan. Ya, jadi kayak Abdullah bin Mas'ud dihajar wajahnya itu setelah ngaji surat Ar-Rahman, Pak, itu nggak boleh melawan. Ketika Abu Bakar dipukul pakai terompah wajahnya. Sampai riwayat menyebutkan nggak bisa dibedakan mana pipinya, mana hidungnya. Tapi catatan dari Nabi, kamu nggak boleh balas. Jadi pendidikan Nabi itu sampai seperti itu. Ya, kenapa? Karena belum ada perintah dari Allah untuk membalas. Baru boleh membalas setelah Nabi itu 2 tahun di kota Madinah. Artinya apa? Selama kurun waktu 15 tahun, kalau dicubit oleh orang musyrik nggak boleh balas nyubit. Ya, kalau dipukul nggak boleh balas mukul. Tapi ya nanti ada sahabat yang apa Pak? Yang karena darahnya darah muda, gitu ya, kemudian disakiti, akhirnya dia ngambil cambuk dari ya ekor sapi, kemudian dia hajar orang musyrik yang menyakitinya. Makanya sejarah mencatat bahwa dia ini adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah dalam Islam padahal belum boleh untuk membalas. Nah, sahabat itu namanya adalah Zubair bin Awam, anak muda menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu. Punya anak namanya siapa? Abdullah bin Zubair, ya tidak kalah beraninya sama bapaknya. Ya. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Kalau anak kecil lagi main di jalan, Mbak, Umar lewat situ, semuanya pasti lari. Ya, semua pasti lari. Bahkan ada istilah kalau Umar lagi lewat, maka wanita-wanita yang hamil pun juga ikut sembunyi. Khawatir apa? Khawatir ditegur oleh Umar, kemudian saking takutnya keguguran. Ya, tapi memang perawakannya begitu. Dan Umar itu adalah pemilik unta tercepat sekota Madinah. Unta itu kalau hari ini konversinya ke kendaraan yang nyaman. Kalau kuda konversinya ke kendaraan yang sporty, yang lincah. Ya, makanya kalau jarak jauh unta. Nah, gitu ya.
karena nyaman. Kalau untuk perang baru butuh kendaraan yang lincah. Maka yang dipakai adalah kuda. Lah Umar itu punya unta terbaik di kota Madinah. Cuma karena Umar fisiknya gede, sudah punya unta yang paling gede, tapi sahabat komentar, Umar itu kalau naik unta, aku nggak bisa bedakan dia naik unta atau jalan kaki. Karena kakinya sampai bawah, Pak. Tinggi. Ya, tinggi. Nah, ini anaknya Zubair bin Awam, Pak, yang bapaknya saja belum boleh perang aja sudah berani. Begitu punya anak namanya Abdullah bin Zubair juga itu zaman Umar, anak kecil kalau Umar lewat semua pasti lari. Nanti Umar selesai lewat, dia balik main lagi di pinggir jalan. Kecuali Abdullah bin Zubair, itu Umar lewat nggak mau pindah. Ya tetap aja. Dia main asik, ya, asik main di pinggir jalan. Sampai nanti sama Umar kaget, ini anak kok berani banget ini. Ya, tapi Umar sudah paham, ini anaknya Zubair bin Awam, cucunya Abu Bakar. Kemudian Umar bertanya, "Nak, teman-teman pada lari itu loh. Kok kamu cuma tetap duduk di situ saja, asik-asikan main?" Itu. Maka jawaban Abdullah bin Zubair yang pada saat itu masih kanak-kanak, Pak. Apa jawabannya? Dia mengatakan, yang pertama, aku tidak melakukan kesalahan sehingga aku nggak perlu takut. Ya, dan aku nggak perlu lari, nggak perlu takut kok. Yang kedua, jalannya juga masih lebar. Dudukku di sini nggak menghalangi orang yang mau jalan. Jadi emang ya DNA keberaniannya itu nurun. Ya, baik itu Zubair bin Awam. Ya satu-satunya yang ngelawan ya itu Zubair bin Awam itu, Pak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, silahkan Pak. Oke. Ya. 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 Betul. Iya. Betul, Pak. Betul. Di usia di bawah 30 tahun, kalau ini kan sebelum hijrah Habasyah, Pak. Hijrah Habasyah pertama itu tahun 4 setelah Nabi dakwah 4 tahun. Hijrah Habasyah kedua tahun 6 kenabian, sebelum hijriah itu. Oke. Jadi ini si Mus'ab bin Umair ini yang kita ceritakan ini beliau itu sebelum hijrah Habasyah. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti sebelum usia dakwah Nabi itu 4 tahun. Terjadi peristiwa yang tadi kita ceritakan. Nah, itu usianya baru 17 atau 16 tahun. Kemudian pada waktu utusan Madinah itu ketika orang Madinah pada melaksanakan ibadah haji di prospek didakwai oleh Nabi di Mina. Ya, di Mina ternyata mereka tertarik untuk ikut ke dalam agama Islam. Kenapa orang-orang Madinah cepat merespon dakwahnya Nabi? Karena mereka sudah terbiasa diancam oleh Yahudi bahwa Nabi akhir zaman akan datang. Kalau sudah muncul, maka Nabi akhir zaman akan memimpin kami untuk menghancurkan kalian. Karena orang Ansor Madinah sama orang Yahudi itu crash, Pak.
Lah Yahudi itu kalau perang suka kalah. Kalau kalah, maka ngomongnya tunggu aja. Nabi akhir zaman akan datang. Kalau sudah datang, akan mimpin kami menghancurkan kalian. Nah, orang-orang Madinah mikir, daripada diduluin Yahudi, kita duluin aja. Nah, begitu ada Aqobah pertama, itu 2 tahun sebelum Nabi hijrah, berarti ini Nabi sudah dakwah di kota Mekah 11 tahun. Ya, kalau ini sebelum 4 tahun. Rentangnya segitu. Jadi ya usianya baru 23 atau 24. Karena Madinah sudah ada beberapa orang yang masuk Islam, maka Nabi meminta Mus'ab bin Umar untuk menjadi duta besar. Tugasnya duta besar adalah mengajarkan Islam kepada masyarakat Madinah. Dan yang dipilih oleh Nabi adalah Mus'ab bin Umar, Pak. Kenapa Mus'ab bin Umar? Pertama, karena kalau dianalisa dari gestur dan bahasa tubuh, ya karena kan ada itu Pak, buku yang membahas tentang bagaimana komunikasi menggunakan gestur dan bahasa tubuh. Mus'ab bin Umar itu punya keterampilan di situ. Jadi kalau bahasa hiperbolanya para ulama, Mus'ab bin Umar itu adalah orang yang ketika mau menyampaikan sesuatu, belum ngomong, tapi orang itu sudah siap untuk percaya. Itu saking stylenya itu style yang meyakinkan, Pak. Retorika ngomongnya itu pinter. Makanya ditunjuk Nabi. Dan Nabi itu paling pinter baca potensi orang. Yang ngantuan pun itu juga ada. Wah, ngantuan itu ya potensial. Keglamorannya sudah ditinggalkan. Tapi kepercayaan dirinya yang tinggi, skill itu. Skill. Itu. Dan memang perlu untuk seperti itu. Ya, sama kalau kita jauh ke belakang ada namanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dalam skenario Allah harus tinggal di istana. Kenapa? Karena dia akan head to head dengan Fir'aun. Maka Nabi Musa ya harus ngerti tentang ilmu politik. Nabi Musa ya harus ngerti tentang ilmu strategi. Akhirnya apa? Ya Musa harus tinggal dalam suasana yang seperti itu. Padahal harus dibunuh ketika masih baru lahir itu. Kenapa? Karena tempat belajar ilmu politik hari itu yang paling keren langsung di dalam istana. Jadi ini Mus'ab bin Umar dari kecil ada dalam suasana keglamoran, kemegahan. Gitu ya. Jadi ngadepin orang dan seterusnya dia cenderung lebih stabil. Retorika berbicaranya pun juga lebih tertata. Dan yang lebih penting daripada itu adalah gestur tubuhnya. Gestur tubuhnya itu meyakinkan, Pak. Gitu ya. Makanya gestur ini nanti dipelajari di dalam dunia sales. Di mana ya kamu itu ya harus meyakinkan. Nah, gitu ya. Sehingga sebelum kamu menawarkan produk, orang tuh melihat kamu itu sudah yakin akan menawarkan produk yang bagus. Jadi Nabi pandai membaca potensi sahabat. Itu. Yang antuan nanti ada. Yang antuan nanti kalau perang, pulang dari perang, selalu diminta oleh Nabi untuk ada di rombongan paling akhir. Jadi kamu nggak usah buru-buru, tidur aja.
Tapi nanti kalau kamu bangun, jalan, nanti kalau ada pedang yang jatuh, kamu yang mungut. Ada barang yang ketinggalan, kamu yang mungut. Gitu ya. Kamu tidur aja, enggak apa-apa. Itu, enggak usah buru-buru bangun juga enggak apa-apa. Tapi tugasmu adalah apa? Mungut kalau ada tentara yang tertinggal, barang-barang yang tertinggal. Nah, itu kemampuan seorang leader, ya, seorang pemimpin untuk membaca potensi-potensi orang-orang yang dipimpin. Itu. Jadi memang nanti ba'da Aqobah 1. Aqobah 2, ya, riwayat menyebutkan tidak ada satupun rumah di kota Madinah yang tidak familiar dengan Islam. Gara-gara apa? Gara-gara cara komunikasi dan komunikasi dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi begitu Nabi hijrah ke sana, maka rumah-rumah sahabat di kota Madinah sudah siap menyambut Nabi. Walaupun mereka sebagian besar belum tahu Nabi itu yang mana. Nah, gitu ya. Karena terakhir hijrahnya. Bahkan terakhir hijrah itu pun Nabi hijrahnya kan sama Abu Bakar, Pak. Dan hijrah itu penuh dengan strategi. Sampai Nabi itu ketika hijrah ke kota Madinah, dari Mekah kan dikejar itu, Pak. Oke, strateginya matang. Ini Mekah, ini Madinah. Mestinya dari Mekah langsung ke utara. Tapi Nabi ke selatan dulu, Pak. Untuk mengecoh musuh. Makanya Nabi sembunyi di Gua Thur. Gua Thur itu selatannya Mekah. Padahal Madinah utaranya Mekah. Oke, dan apa strategi berikutnya? Strategi berikutnya, Nabi itu menggunakan pakaian yang secara kualitas sama seperti pakaiannya Abu Bakar. Biasanya kalau di film-film itu, Pak, film ya entah film kolosal Indonesia atau film action luar negeri, kalau ada raja sama pengikutnya itu begitu jalan pasti beda tampilannya. Gitu ya. Raja pasti tampilannya lebih kelihatan banget. Gitu ya. Tapi untuk strategi keamanan, Nabi menggunakan baju yang sama dengan Abu Bakar. Jadi bayangkan Pak, Nabi itu urusan pakaian saja itu dijadikan diolah menjadi bagian dari strategi uslub hijrah. Sampai akhirnya apa? Nabi berhenti di Kuba. Ya, di Kuba nggak jauh dari kota Madinah. Di Kuba itu sahabat-sahabat Ansor tuh nengok-nengok ini yang Nabi yang mana itu sampai nggak bisa bedain. Ya kan, Pak? Nabi Muhammad ini yang mana ya? Nggak bisa bedain. Sampai akhirnya apa? Suasananya panas, Nabi duduk, kemudian Abu Bakar melepas surbannya dan memayungi Nabi begini, Pak. Baru orang Madinah tahu. Itu yang dipayungi itu berarti Rasulullah. Jadi masalah pakaian aja bagian dari strategi yang dimainkan oleh Nabi. Pinter Nabi itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan, Pak. Ya. Iya. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm.
Iya, iya. ABG-nya Nabi. Iya. Ah. Mm-mm. Mm-mm. Kayak apa? Oke, baik. Jadi kalau masa mudanya Nabi, ABG-nya Nabi ini ya. Oke, berarti kalau ABG itu ya range usianya dari 12 sampai 20 tahun. Oke ya, berarti 10 tahun kedua. Eh, Pertama secara kultur sosial masyarakat Mekah itu ya tadi adalah masyarakat yang mereka mengikuti falsafah materialisme. Falsafah materialisme itu ya memandang bahwa materi itu punya nilai yang sangat penting. Sehingga yang ngukur orang itu mulia atau enggak dilihat dari duitnya. Ngukur orang itu mulia atau tidak dilihat dari keluarganya. Gitu. Jadi sangat kental sekali budaya materialisme. Orang kok dia nggak punya materi itu nggak boleh ngomong, Pak. Ya, nggak punya materi udah kamu jangan banyak usul, diem saja. Yang boleh banyak ngomong yang punya duit banyak. Oh sampai sekarang begitu. Oh iya, apa Pak? Bukan. Oh iya, bukan donatur, jangan ngatur, gitu ya. Jadi secara kultur sosial masyarakat Mekah itu begitu pada saat itu ya Pak. Makanya nanti setelah Islam datang turun surat Al-Hujurat inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bahwa barometer kemuliaan itu adalah takwa, bukan duit. Nah, takwa itu alhamdulillahnya letaknya di hati cuma Allah yang tahu. Takwa itu letaknya bukan di peci, letaknya bukan di jubah, letaknya bukan di sarung, gitu ya. Tapi letaknya di hati lah. Allah tok yang tahu, Pak. Akhirnya nggak ada orang yang kemudian bisa mendeklar bahwa dirinya paling mulia. Kenapa? Parameternya adalah takwa. Oke, jadi kondisinya begitu, Pak. Nah, dengan memahami kondisi yang demikian, nanti kita akan bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu masa mudanya sangat diperhitungkan oleh masyarakat Mekah. Loh, beliau ini kan tidak memiliki ayah sejak lahir. Iya, tidak memiliki ayah sejak lahir, cuma keluarganya Nabi ya itu adalah keluarga yang secara umum amat sangat dimuliakan. Kenapa sangat dimuliakan? Karena yang tahu titik sumbernya Zam-Zam yang sudah beratus-ratus tahun ditutup, ya, sehingga yang kemudian yang tahu titiknya mata air Zam-Zam di mana kemudian digali itu adalah kakeknya Nabi yang namanya Abdul Muthalib itu, Pak. Gitu ya. Orang-orang keluarga lain pengen bantu enggak boleh. Dengan itu akhirnya keluarga Nabi sangat terpandang. Karena orang punya duit banyak tapi nggak punya air minum mau ngapain? Jadi kurang lebih sebenarnya punya saham sumur utama di Kota Mekah. Gitu Pak. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita juga mengetahui bahwa ketika Abrohah ingin menghancurkan Ka'bah saat
Nabi Muhammad SAW di tahun itu lahir, satu-satunya orang Mekah yang berani nemuin Abrahah cuma kakeknya Nabi. Semuanya kan lari, Pak. Tapi hanya Abdul Muthalib datang menemui Abrahah gara-gara ontanya Abdul Muthalib yang jumlahnya ratusan itu dijarah oleh tentaranya Abrahah. Jadi dalam kondisi keluarga begitu dan dalam kultur masyarakat yang demikian, Nabi Muhammad itu tumbuh. Akhirnya apa? Di usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak berdagang. Ya, dan dagangnya, mohon maaf ya, kalau disebut dagang itu beda ya Pak, antara dagang sama bisnis. Beda. Nabi Muhammad itu diajak bisnis, bukan dagang. Dagang itu lebih simpel dari bisnis. Ya, para motivator suka ngomong. Bedanya pedagang sama pebisnis itu kalau ada taruhlah contohnya kalau ada pisang masak di kebunnya. Kalau dia pedagang ya sudah, pisang itu dijual saja. Kan gitu ya, ya paling satu tandan 50.000. Tapi kalau dia pebisnis, dia akan berpikir, gimana pisang ini bisa terjual dengan harga 300.000, 400.000. Jadi Nabi ada di tengah-tengah keluarga pebisnis, bukan pedagang. Artinya lebih rumit lagi, lebih membutuhkan kecerdasan lagi. Gitu ya. Makanya Nabi ya lewat kultur keluarga yang demikian, Nabi ya belajar apa yang hari ini dikenal sebagai risk mitigation atau menganalisa, mewaspadai resiko-resiko. Jadi mau melangkah itu sudah diukur, ada resiko apa di depan, harus disikapi dengan apa. Usia 12 tahun sudah diajak bisnis, lebih dari sekedar jualan. Makanya nanti ketemu dengan Buhairah. Kemudian disuruh pulang ke Mekah. Kenapa? Karena Yahudi di Syam itu kalau melihat Nabi pasti kenal itu adalah Nabi akhir zaman walaupun usianya baru 12 tahun. Kenapa? Karena dalam Quran diceritakan mereka kenal Nabi melebihi pengenalan mereka terhadap anaknya sendiri. Makanya Buhairah bilang, ini nanti kalau ada orang Yahudi lihat, dibunuh. Kenapa? Karena mereka mendambakan Nabi akhir zaman lahir dari ras mereka. Tapi ternyata Allah munculkan dari ras Arab. Gitu Pak. Nah dengan semua dialog itu Nabi belajar. Dan tidak hanya itu. Nabi itu ya namanya anak muda. Ya kadang berantem juga. Pernah berantem dengan siapa? Dengan Abu Jahal. Abu Lahab. Abu Jahal itu rivalnya Nabi sejak kecil. Gitu. Jadi sejak kecil itu sudah rival. Jadi nggak mau kalah sama Nabi Muhammad. Itu makanya nanti begitu Nabi Muhammad berantem juga sama Abu Jahal. Tapi pada waktu itu namanya masih Amr bin Hisham. Ya, yang ngasih gelar Abu Jahal itu ya Nabi. Gitu. Jadi begitu tuh. Berani memang anaknya Rasulullah itu. Kemudian yang berikutnya juga teriwayatkan Nabi Muhammad itu ketika masa mudanya itu juga ikut ngumpulin batu untuk bangun. Ya, ngumpulin batu untuk bangunan, Pak. Ya kalau
Kita ya biasa orang-orang kalau di sungai-sungai itu suka nambang pasir itu loh Pak. Cuma ini batu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menggunakan ujung bajunya untuk ngangkatin batu itu. Jadi pakai jubah begini, diangkat, batu ditaruh di situ, kemudian dia kumpulkan. Ya, beliau kumpulkan sehingga ketika aurat beliau mau terbuka, nanti Allah Subhanahu wa taala tutup. Karena tadi tarik begini Pak bajunya. Itu. Oke. Kemudian Rasulullah ketika masa remaja itu juga pengen dengerin orkes. Yang pengen juga datang ke tempat pesta yang di situ ada live musiknya. Gimana? Son horeg wis difatwakan haram itu di Kiai Jawa Timur. Gimana Pak, genteng rontok loh Pak. Kaca itu mah ber gitu ya. Itu loh, acian dinding rontok juga itu. Iya. Udah kebayang nanti malaikat Israel niup sangkakala itu vibrasinya kayak apa itu? Wong son horeg aja kayak gitu. Nah, itu ya. Apa tadi ya? Oh iya, ya pengen dengerin orkes. Makanya Nabi Muhammad itu kan beliau menggembala, ya menggembala domba, ya. Kemudian beliau mengatakan dengan menggembala domba itu beliau mendapatkan upah beberapa kirot, ya. Beberapa kirot. Nah, kirot itu Pak, ya, 1 kirot itu kurang lebih 200 miligram emas. 1 kirot. Berarti kalau ya 0,2 gram emas. Itu 1 kirot. Dan Nabi bilang, aku dulu itu menggembala domba milik orang-orang Mekah. Lalu aku dapat upah beberapa kirot. Kan gitu ya. Ya kalau 1 gram emas hari ini taruhlah harganya 2 jutaan Pak ya. Iya kan? 2 jutaan. Oke, berarti berapa Pak? 400-an. Itu 1 kirot. Nabi mengatakan kororit. Kororit itu beberapa kirot. Mulai dari 2 kirot sampai 9 kirot itu disebut kororit. Ya, dan itu harian. Beberapa kirot. Taruhlah kalau 9 kirot Pak. Ya, berarti berapa? Ya hampir 1, iya 0,2, iya 1,8 juta. Dan itu harian. Dan itu ketika masih ABG Pak. Makanya Nabi kalau menggembala domba hari itu kebiasaan menggembala domba itu nggak pulang. Ya, kenapa? Kalau pulang habis di jalan waktunya. Jadi begitu keluar Pak, udah hari ini keluar cari padang gembala. Ya, hari ini jadi padang gembala, domba di situ diukur padang gembala ini dengan volume domba sekian, ini akan habis 5 hari lagi. Jadi Nabi itu masa muda sudah punya pertimbangan kayak begitu. Jadi selalu punya apa ya? Jadi selalu punya ukuran Pak hidup itu Pak. Makanya sebelum 5 hari ketika domba-domba pada makan, Nabi jalan-jalan nyari padang gembala yang baru. Jadi punya kekuatan prediksi. Cerdas, jadi sejak muda begitu itu Pak. Nanti baru pulang setelah 1 bulan. Karena begitu sih terus gitu ya.
menjauh, menjauh, menjauh. Kenapa? Karena yang penting dapat padang gembala, rumput, makanan untuk gembalaannya. Nah, nanti Nabi dengar di kampung sebelah waktu menggembala domba, di kampung sebelah ada pesta. Akhirnya Nabi bilang, ya, Nabi bilang kepada temannya, malam ini aku mau lihat orkes. Tolong domba-dombaku kamu yang jaga. Akhirnya semangat Pak. Malam itu mau lihat pestanya orang-orang jahiliyah, ya ada orkesnya. Ya, begitu jalan, nggak berapa lama, Nabi ngantuk, nggak bisa ditahan. Akhirnya tidur, bangun-bangun matahari terbit. Bapak nggak sholat subuh, Tat? Belum, masih muda. Sholat kan ketika sudah diangkat jadi Nabi. Itu Pak. Terus balik ketemu temannya. Gimana orkesnya tadi malam? Tidur aku. Akhirnya nanti malam aku mau ini lagi. Tolong aku nitip lagi ya domba-dombanya. Jalan lagi, ngantuk lagi, ketiduran lagi. Gitu ya Pak. Jadi usia 15 tahun Nabi Muhammad jadi kalau dalam militer apa? Mungkin kalau dalam bangunan kernetnya tukang, Pak. Kalau dalam militer apa yang dia ngambilin anak panah, kemudian memastikan tajamnya anak panah itu. Oke, kalau jadi kayak kernetnya tentara, Pak, kalau ini berarti. Kenapa? Asistennya. Kenapa? Karena usia 15 tahun terjadi perang namanya perang Fijar. Itu musyrikin Mekah melawan musuhnya. Saat itu usia 15 tahun ya kelas 1 SMA. Nabi Muhammad ikut dalam peperangan. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan nyiapin anak panah. Jadi masa mudanya Nabi begitu. Lah kalau sudah bicara tentang militer, jadi Nabi juga bicara militer, berarti bicara tentang kedisiplinan yang amat sangat kuat. Kan gitu ya, bapak-bapak yang pernah aktif mungkin ada di militer, sekedar spray kasur kelipet gitu aja juga dipermasalahkan. Ngelipet spray itu harus rapi gitu. Ya, makanya saya punya teman bikin pesantren, santrinya ya itu langsung diundangkan angkatan untuk ngajari merapikan tempat tidur. Jadi berarti lewat militer Nabi belajar disiplin. Kalau nggak disiplin, ya kepanah. Lewat bisnis tadi, ya Nabi belajar tentang manajemen resiko, ya tentang intuisi seorang pebisnis. Kira-kira dalam 1 bulan ke depan komoditas apa yang akan viral, yang akan laku. Jadi banyak Pak yang dipelajari Nabi. Makanya ya pinter Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah mau jam 7 ya. Oke Pak, kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan manfaat berkah kita semua dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.